Halo sobat semua, apa kabar? Pada kesempatan ini saya mau membahas mengenai self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ya, itu akan membuka pikiran kalian, mindset kalian yang terkunci, ya, yang banyak sekali di antara kita tidak menyadarinya. Kita setiap hari melakukan itu, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita lagi mengunci kreativitas dan keleluasaan kita untuk berpikir. Oleh karena itu, saya mau menjelaskan bagaimana caranya untuk membuka mindset yang terkunci itu, ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih manfaatnya kalau kita melakukan self talk itu, ya, kemudian berhasil untuk mendapatkan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Pertama, cara berpikir kita akan selalu positif, ya. Kita akan melihat segala sesuatu dengan sisi positif. Kemudian yang kedua, kita berhenti mencari alasan. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita yang kalau disuruh, kemudian mereka memberi alasan A, B, C, padahal sebenarnya ujung-ujungnya mereka tidak mau melakukan. Nah, ini adalah satu kebiasaan yang buruk yang harus dihilangkan, ya, segala yang namanya alasan, karena alasan itu membatasi kita berkreativitas dan beraktivitas. Kemudian meninggalkan berkata tidak bisa, karena kata-kata tidak bisa itu memblokir kreativitas kamu. Kamu berhenti berpikir pada saat kamu mengatakan tidak bisa. Inilah bahaya kata-kata tidak bisa yang kita tidak sadarin. Oleh karena itu, dengan berlatih ini, semoga kita akan terbuka pikirannya, tidak lagi terlalu cepat mengatakan tidak bisa. Ya, kemudian yang keempat, mulai dapat menemukan solusi di setiap masalah. Ya, jadi kita mulai kreatif, kita mulai bisa memecahkan solusi yang simple sampai yang kompleks. Ya. Kemudian manfaat yang kelima adalah dapat berpikir di atas rata-rata. Kamu akan lebih kreatif, kamu akan berpikir dari sudut pandang yang berbeda daripada orang lain, sehingga kamu lebih smart, ya. Kamu akan bisa berpikir out of the box, di mana orang lain tidak pikirkan. Kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Disinilah kamu menjadi seseorang yang lebih dari rata-rata. Oke, fondasi awalnya apa sebelum kita memulai ini? Ya, fondasi awal untuk kesiapan kita memulai latihan ini. Pertama, kamu harus memutuskan mau berubah. Ya, mau berubah. Karena tanpa perubahan berarti tidak ada juga perubahan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah berkomitmen melakukan. Di sini diperlukan komitmen. Mau saja tidak cukup. Ya, jadi kita harus berkomitmen bahwa yes, saya mau melakukan. Begitu. Oke, yang ketiga, konsisten untuk berlatih. Setelah komitmen mesti ada action, yaitu berlatih. Berlatih, dan berlatih. Ya, konsisten. Jangan hanya sekarang saja, pas hari ini saya beritahu kita mulai, habis itu besok mulai, lusanya sudah mulai tidak lagi. Itu namanya tidak konsisten, dan itu tidak akan mendapatkan apa-apa kalian. Yang keempat, punya tujuan. Pada saat kalian mau berubah, berkomitmen, berlatih, kamu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah misalkan kamu mau menjadi yang terbaik. Minimal menjadi lebih baik daripada hari ini. Tujuannya apa? Ya mungkin kalian banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di bidang bermacam-macam. Ya, kalian mau memaksimalkan diri kalian, potensi kalian. Kamu harus punya tujuan dan genggam tujuan itu kuat-kuat dan kejar. Oke. Yang kelima, memulainya sekarang.
memulainya sekarang juga. Bukan besok, bukan lusa, dan bukan bulan depan. Ini adalah 5 dasar fondasi yang harus kamu punya sebelum kamu mulai. Kalau kamu tidak punya, slide saya berikutnya tidak ada gunanya, cuman hanya sepengetahuan biasa saja yang tidak berdampak apapun terhadap kamu punya kemajuan atau potensi diri kamu atau peningkatan cara berpikir kamu. Tidak akan ada perubahan kalau kamu tidak melatih ini. Oke, jadi 5 ini kamu harus setuju dulu, baru kita akan mulai apa yang kita harus lakukan. Oke, baca setiap hari dengan mengeluarkan suara yang keras, lantang, dan dimengerti selama 4-6 minggu tanpa 1 hari pun skip. Di sini keras, lantang, dan dimengerti. Jadi kamu harus keluar suaranya lantang, percaya diri dengan satu intonasi yang semangat, ya, dan tentunya dimengerti. Ya, jadi bukan baca tapi kamu nggak tahu apa yang kamu baca. Karena ini penting yang mengerti ini, karena kamu sedang melakukan satu hipnoterapi terhadap pikiran kamu sendiri. Kamu lagi melakukan latihan mendoktrinasi kamu punya pikiran sendiri supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi harus dimengerti. Kemudian berulang-ulang 4-6 minggu tanpa 1 hari pun kamu absen atau skip. Ada 2 tipe orang yang pada saat saya kasih tahu ini. Yang pertama dia bilang, lumayan ya 4-6 minggu. Ada orang yang mengatakan 4-6 minggu ini rutin ya, saya mungkin waktunya apa saya sempat. Kembali lagi, kalau ada orang-orang yang berpikir atau teman-teman yang berpikir begitu, berarti kalian harus lawan. Kenapa? Itulah mental block yang kalian buat. Ya, mental block yang kalian buat, yang kalian batasin sendiri, sehingga kamu tidak mau melakukan. Bagi orang yang positif atau orang yang berpikir out of the box, dia akan mengatakan bahwa 4-6 minggu itu tidak ada artinya dibandingkan hidup saya yang ke depan yang masih bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun demi masa depan yang lebih baik, demi mungkin buat keluarga saya yang lebih baik dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang positif. Dia akan bela-belain lakukan, dia akan perjuangkan lakukan, ya, kalau dia berpikiran positif. Oleh karena itu, bagian tadi yang pertama memikirkan hal yang agak sedikit malas, harus dilawan. Obatnya nggak ada. Obatnya kalau malas itu cuma rajin. Nggak ada motivator manapun yang bisa membuat kalian jadi rajin. Ini adalah satu kebiasaan habit yang sudah berjalan bertahun-tahun, ya. Cara ngilanginnya lah dibalik, di reverse, dirajinin, kemudian dijalankan at least 2-3 bulan, kamu akan terbentuk satu kebiasaan baru. Ya, ini sebenarnya 4-6 minggu sebenarnya waktu yang sangat minim. Bukan berarti sampai di situ kamu latihan, tetapi kamu sudah mulai bisa lebih fleksibel lagi untuk melatih dirinya, tetapi tidak stop. Sampai hari ini saya masih melakukan self-talk. Sudah puluhan tahun. Ya, jadi oleh karena itu, kamu bukan berarti 4-6 minggu saja, tetapi terus. Tapi paling tidak kamu harus membentuk satu habit baru. Karena kalau kamu cuma 1 hari 2 hari, itu tidak akan terbentuk kebiasaan yang baru, yang lebih baik. Sehingga supaya kedepannya kita ada satu perubahan atau improvement. Yang pertama yang kita harus baca kuat-kuat adalah saya akan melakukan pekerjaan yang saya harus lakukan sekarang. Dulu saya juga punya kebiasaan buruk, ya, yaitu suka menunda pekerjaan. Besok deh, besok juga kayaknya nggak ada kerjaan, besok aja gitu. Tetapi lama-lama saya menyadari bahwa kebiasaan ini adalah kebiasaan buruk. Saya change, saya punya mindset, ya. Yang tadinya bilang bisa besok, kenapa mesti hari ini? Saya balik. Yang bisa hari ini, kenapa harus besok? Nah, inilah yang kita sebut self-talk yang akan merubah kamu punya kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Jadi orang-orang yang punya kebiasaan bisa besok, kenapa hari ini?
kita balik menjadi bisa hari ini, kenapa harus besok? Banyak sekali yang berpikir bahwa besok kan mungkin agak senggang. Tiba-tiba besok itu ada kerjaan yang tiba-tiba datang, sehingga yang kemarin, yang tadinya mestinya hari ini, jadi tertunda. Mungkin jadi besok lagi, mungkin jadi lusa, bahkan mungkin lupa. Itulah pentingnya kenapa nomor satu ini, kamu harus mendoktrinasi diri kamu bahwa saya akan lakukan pekerjaan saya harus lakukan sekarang. Bukan ntar, atau habis mandi deh, atau hari yang sama pun kalau kamu tunda malam aja atau sorean dikit deh, itu pun udah tidak benar, apalagi besok. Sekarang bisa nggak sekarang? Kalau memang bisa sekarang, ya sekarang. Kenapa mesti nanti sore? Kenapa mesti nanti malam? Yang kedua, umur hanyalah suatu angka dan saya masih punya kesempatan untuk sukses. Bagi teman-teman yang mungkin usianya sudah agak lanjut, jangan berkecil hati, karena kreativitas bukan dibatasi oleh umur, tetapi kita yang kadang-kadang membatasi kita dengan umur. Kita yang sendiri berkata bahwa kita sudah ada umur sehingga kita sudah tidak produktif lagi, dan seterusnya. Kita sendiri yang mengunci, kita punya pikiran bahwa kita sudah lanjut usia dan sudah tidak bisa produktif. Berarti bukan karena tuanya yang tidak bisa produktif, tetapi pikiran kalian sendirilah yang mengunci kalian bahwa sudah tua dan tidak bisa produktif. Ini perlu kalian sadari bahwa harus dirubah. Makanya baca, umur hanyalah suatu angka dan saya masih punya kesempatan untuk sukses. Baca yang keras, ya. Yang ketiga, saya mampu teknologi dan mau belajar mulai sekarang. Ini kembali lagi buat teman-teman yang sudah plus lanjut usia, kemudian mereka merasa dirinya gaptek dan kemudian merasa sudah tidak dapat lagi mengejar teknologi atau belajar lagi, karena generasi saya adalah generasi yang tidak ada teknologi seperti ini, sehingga saya gaptek. Ini adalah salah satu juga yang mengunci pikiran kalian sehingga kalian tidak bisa belajar. Kenapa? Kalian sudah mengatakan kepada kalian sendiri bahwa kalian tidak bisa. Oleh karena itu, bacalah, saya mampu teknologi dan mau belajar mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk namanya belajar. Yang nomor 4, di rumah pun saya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Banyak orang yang berpikir kalau keluar rumah itu baru bisa dapat uang. Selama pandemik ini, beberapa bulan, bahkan sudah mungkin dari tahun 2020, saya jarang sekali keluar rumah. Saya lebih banyak bekerja di rumah, saya lebih banyak bekerja melalui WhatsApp. Kadang-kadang saya pun takjub dengan teknologi ini, ya. Dengan jempol 2 saja, ditambah dengan pikiran kita yang positif, pikiran kita yang kreatif, kita bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit. Ini masalah mindset. Ya, jadi kalian buka pikiran kalian bahwa di rumah pun saya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Sehingga otak kamu akan kreatif. Pada saat kamu bilang di rumah pun saya bisa, otak kamu berpikir. Jelas ya? Karena pada saat kamu bilang di rumah tidak bisa mendapat uang, pikiran dan otak kamu berhenti berpikir dan berhenti berkreativitas, karena dia sudah meyakinkan pikirannya sendiri bahwa tidak bisa. Inilah bedanya dan bahayanya kata-kata tidak bisa. Yang kelima, pandemik sekarang bukanlah halangan untuk saya tetap maju. Banyak yang di antara teman-teman kita yang merasa, waduh, pandemik ini akan membuat kita lebih down, lebih turun lagi dan lebih susah. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ada yang teman-teman juga maunya nunggu aja sampai pandemi ini mereda atau bahkan hilang. Tapi pertanyaannya kapan? Kita nggak ada yang tahu kapan. Apakah kita tunggu? Kita nggak mungkin nunggu. Nomor 1 kan tadi udah bilang, saya akan melakukan pekerjaan saya harus lakukan sekarang. Makanya ini saling berhubungan.
Yang kelima, pandemi sekarang bukan halangan untuk saya tetap maju. Kita lakukan apapun yang kita bisa lakukan di rumah untuk mendapatkan satu penghasilan, bahkan hidup yang lebih baik. Jadi jangan menjadikan lingkungan kita ini menjadi menjadi halangan untuk kita berkarya. Kalian mengerti ya, mendalam ya, bahwa pada saat kalian bilang tidak bisa, kalian tidak berpikir lagi dan deblok langsung. Pada saat kalian bilang bisa, kalian akan cari cara. Oleh karena itu, pandemi ini sekarang bukan halangan untuk saya tetap maju. Jadi kalian tetap berpikir bagaimana caranya tetap bisa survive. Yang keenam, saya cerdas dan saya pasti bisa. Ini penting untuk kamu percaya diri bahwa kamu ini cerdas. Dan saya pasti bisa. Jangan pernah mengatakan saya ini sudah tua, kemudian daya pikir saya semakin turun, kemudian saya sekolahnya cuma sampai SMA, atau saya daya tangkapnya kurang. Jadi mendoktrin diri kita sendiri bahwa kita itu seperti itu. Hentikan mulai sekarang juga. Kalau kalian mau merubah hidup kamu, kamu tidak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu adalah kamu, kecerdasan kamu yang kamu dapatkan sekarang dimaksimalkan, bukan dikunci. Saya cerdas dan saya pasti bisa. Percaya diri, kamu pasti bisa. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Baca keras-keras itu. Kemudian yang ketujuh, saya selalu bisa. Masalah apapun, halangan apapun, tantangan apapun yang di depan, bahkan yang namanya sekarang kita bilang berlatih ini supaya kita bisa self-talk ini bisa berhasil buat hidup kita, kamu harus bilang saya selalu bisa dan saya pasti bisa. Jadi selalu positif, semangat, dan membaca dengan keras. Ya. Yang ke-8, saya adalah yang terbaik. Saya adalah yang terbaik. Dengan kamu mengatakan saya ada yang terbaik, kamu akan percaya diri, kemudian otak kamu akan berpikir bahwa menjadi yang terbaik yang bisa kita pikirkan. Kamu jangan anggap sepele masalah ini. Ini bacaan-bacaan atau doktrin atau self-talk ini bukan lelucon. Ini adalah sesuatu yang kamu harus buktikan. Kalau memang kamu mau berubah, nggak ada cara lain. Ya, karena ini adalah kuncinya. Selama otak kamu tidak dibuka, mau terima pelajaran apapun sulit, mau belajar apapun sulit, mau dikasih tahu orang pun sulit, mau melakukan usaha apapun sulit, karena otak adalah sumber daripada apa yang kamu lakukan. Kalau otaknya tidak diperbaiki, kamu punya tindakan semua juga akan terhalang. Yang ke-9, kamu harus yakin bahwa saya pasti sukses. Saya pasti terbaik. Saya pasti bisa. Dan saya adalah yang terbaik. Ini adalah nomor 789 kamu sering-sering baca. Yakinkan diri kamu adalah saya selalu bisa, saya adalah yang terbaik, dan saya pasti sukses. Yang ke-10 terakhir, selama saya berjalan lurus dan tidak ke kanan atau ke kiri, Tuhan pasti memberkati apa yang saya kerjakan. Dan jangan lupa juga selalu berdoa dan jalan lurus. Ya, lakukan dengan jujur, lakukan dengan setia, lakukan dengan lurus, pasti Tuhan akan bukakan berkat buat kamu. Nah, dari 10 poin ini kamu harus ulang-ulang setiap hari. Maka dari itu baiknya adalah pagi, atau kalau malam sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Kalau malam habis itu kan kamu tidur, besok pagi sudah lupa. Ya, kamu carilah sepagi mungkin, ya jam 5 gitu misalkan, atau jam 6 di mana belum ada gangguan-gangguan kerjaan yang datang. Ya disinilah pengorbanannya. Daripada kamu mau cari yang gampang jam 10, jam 11, akibatnya tapi kamu banyak gangguan. Sehingga program kamu jadi sia-sia. Ya, jadi pas bangun langsung baca ini.
Pas bangun, langsung baca ini. Yang penting baca ini betul-betul kamu menghayati kata per kata, masukkan ke dalam pikiran kamu. Kalau kamu tidak baca dengan serius, cuman kayak baca tumpang liwat, mendingan kamu tidak usah lakukan, karena nggak akan ada hasilnya walaupun kamu lakukan 2-3 bulan. Sebagai penutup, mungkin ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk dapat sukses dalam kehidupan Anda. Saya tidak tahu apakah ini kesempatan terakhir yang mungkin diberikan, karena sumber dari segala sesuatu adalah datangnya dari pikiran. Kalau misalnya pikiran belum dilurusin, pasti tidak maksimal. Kalau kamu percaya bahwa apa yang saya jelaskan hari ini, mungkin ini adalah kesempatan yang kamu bisa memaksimalkan hidup kamu menjadi lebih baik. Ingat, ada harga yang harus kamu bayar, yaitu ketekunan, konsistensi, ya bangun pagi langsung baca. Sebenarnya ini pekerjaan mudah, nggak sulit, kecuali saya suruh bangun pagi, habis itu kamu jalan kaki 10 km atau 20 km setiap hari, itu mungkin berat. Ini kamu cuma duduk saja di rumah, nggak usah keluar kemana-mana, cukup baca. Kalau ini saja kamu menganggap suatu pekerjaan yang berat, kamu sudah gagal. Karena menjadi orang sukses tidak ada yang santai. Menjadi orang yang berhasil tidak ada yang enteng-enteng aja kerjaannya. Semakin kamu naik jenjang, semakin kamu lebih berhasil, kamu akan menemukan tantangan yang akan lebih berat lagi dan lebih berat lagi. Tetapi kamu bisa solve, karena memang sudah ada levelnya di situ. Jadi buang rasa malas, ya, karena malas itu adalah musuh utama. Ya, yang saya bilang malas di sini bukan malas bangun pagi atau malas bekerja, ya, bukan. Yang saya maksud di sini adalah malas belajar, malas meningkatkan potensi diri, malas mengevaluasi, malas membaca, dan seterusnya, ya, sehingga kamu tidak maksimal. Keraslah pada diri kamu, dan kehidupan tidak sekeras yang kamu pikirkan. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga kalian bisa berubah dengan program saya ini. Salam sukses luar biasa.